Aku Andi Soraya. Orang kenal aku sebagai artis yang kontroversial. Tapi sayang, mereka tidak tahu apa kenyataan sebenarnya di balik kamera. Seandainya hidupku nggak sempurna, paling tidak aku ibu yang sempurna di mata anak-anakku. Aku Jenny Cortez, aku dikenal sebagai wanita yang seksi dan sekarang aku sedang menikmati peran sebagai seorang ibu yang baik dan istri yang luar biasa. Aku Cikita Medi, aku dulunya adalah seorang penyanyi cilik tahun 90-an. Seneng deh orang masih ingat lagu aku, si kuku-kuku. Aku seneng deh. Dan sekarang aku sudah menjadi seorang ibu dan bisa dibilang mompreneur, juga couplepreneur sama suamiku. Kayaknya kan udah nyampe, dia lagi di bawah, lagi parkir. Nah, bentar lagi kita naik ke atas dia. Jen! Udah datang, ayo. Dari tadi gue teleponin, kenapa nggak Apa diangkat-angkat? di sana? Ini kan mau parkir kita. Ada Cikita Medi, tumben banget bisa datang. Kemarin kayak susah banget hubunginnya. Kata siapa? Bisa buka WhatsApp-nya, Bu. Kita Perdebatan dimulai. Nggak dibuka WhatsApp-nya. buka WhatsApp-nya. Nah, sungkem dulu dia. Ya dong. Tapi kan dia kayak 30, Kak. Oh iya. Kan kamu yang paling Jangan tua. ngomongin Jenny. paling tua deh. 50 dong ya. Gimana, Pak? Apa kabar? Enggak. Gue mau nanya, ini kenapa? Apa yang terjadi Halloween kemarin kamu nggak dateng? Apa yang terjadi? Perdebatan dimulai. Ini bukan perdebatan, ini hanya Cuman mengklarifikasi. mengklarifikasi. Ini ya, Kak Jenny tuh oneng banget deh. Dia tuh pikir tuh kita berantem hebat. Padahal kan kita cuman berselisih paham. Kamu berantem. Yang marah, beneran. Mana bukti videonya? Nih. Ada. Ini ada orang yang langsung tanya. Beneran? Ya marah, dia tuh marahnya marah tegas dan aku ngerti. Enggak, jadi sebenarnya ini kan bukan pemasangan Ciki datang atau tidak baca WhatsApp dan lain-lain. Memang pas 1 hari sebelumnya, nih dari awal ya, awalnya adalah kita dari 1 bulan sebelumnya, mungkin belum nggak nyampe 1 bulan sih ya. Kita sudah tahu akan ada acara bersama anak di Halloween, which is kita semua udah setuju. Malah Jenny sebenarnya yang tadinya agak bimbang, mau Jarang respon sih soalnya. iya, kadang kan bisa atau tidak. Tapi kan kamu bilang, iya kayaknya kita harus bikin nih. Entah kita bikin sendiri atau kita numpang acara orang, kayak gitu. Nah, kakak nyari dong ke tempat ini, kakak Shirley. Pertama salah tanggal kan? Salah tanggal. Sampai akhirnya, makanya si Jenny bilang bahwa kok dadakan banget, bukan soal dadakan. Tapi karena memang kita dapat slotnya itu yang bisanya di hari Minggu itu. Nah, tapi ketika 1 hari sebelum acara itu kakak mengkonfirm kalian berdua, Ciki tidak ada tanggapan. Iya, Ciki cuma lagi takut menghilang. Ya, Ciki lagi menghilang. Jadi cuma Jenny. Tapi biasanya sih kakak ngarep Ciki itu walaupun dia tidak nanggepin, tapi dia nanti baca. Baca. Tapi ternyata juga handphone bisa hidupin nggak handphone? Handphone kita buka WhatsApp aja. Tapi bingungnya adalah ternyata hari itu si Ciki ada acara bersama komunitas lain. Cerita ibu cerdas. Oke, komunitas lain. Nah, di situ kakak cuma merasa gini, it's not about dia mau pergi kemana, acara apa, I don't really care. Tapi di sini adalah, lu berdua itu udah menjadi bagian dari gue, ya. Paling tidak kalau jadi ada gini-gini tinggal bilang, Kak, gue dipanggil brand ini. Biasanya kan gue sama lu nih panggil brand ini. Tapi kayaknya lu nggak ada kabar ya? Oh, Gitu. shush. Ya, Gue udah gitu. ngomong itu malam. Ya kan? Nah, tapi saat itu lu nggak ngomong. Demi apa? Demi apa? Demi apa? Karena nggak tahu. Demi apa? Kita main demi-demian. Oke, mari kita bersabda. Oke. Hari Jumat. Selesai dulu nih. Hari Jumat. Selesai dulu. Belum. Gak bisa. Dia Selesai. bilang katanya gue gak ngomong. Saya mau melakukan pembelaan. Tadi Hari Jumat pada saat Dewi Bamsud mengadakan acara Midas, saya sudah berkata kepada Andi Soraya, saya diundang MB Fair. Anda diajak atau tidak? Lu ngomong nggak? Gua ngomong ke lo. Dengar nggak? Demi Allah, dung dung dung. Mungkin Oke ya. nggak, mungkin Enggak. suara
suara musik Midas yang Hei, begitu kencang. lo sampai bilang gini. Apa? Saat gue diajakin, lo inget nggak? Lo ngomong gini. Ngomongin depan belakang nggak sih? Aku ke dia. Dia lagi ngomong sama Dewi Bamsud, Kak Dewi, Kak Jenny di sebelah. Ini omongan jujur-jujuran. Berarti gue gak denger. Enggak, lu jawab isinya? gini. Bersaksilah semua. Siapa? Pada saat Midas, aku bilang, Kak, besok aku kayak Biver, kakak diundang nggak? Itu event CIC. Oh iya, kita belum ngomongin nama orang nggak? Gue ngomong sama kakak, Kak, besok gue MBFR di Gancit. Gue diajak sama si XXXX jadi model. Terus lu jawab apa? Lu jawab, paling ada yang gagal tuh Ciki, artis. Makanya kamu diajak. Oke, gue langsung kayak gini. Lo emang gak diajak? Lo sibuk sama Kak Dewi. Terus, udah gitu, lo lagi rempong. Si Kak Aya kan sama Kak Jenny ngomong gini. Jangan-jangan lu ngomongnya sama Jenny kali ya? Demi Allah, itu. lu urusan jujur-jujuran sama anak pedagang, 1 perak, 2 perak gue hitung, gue tahu. Nah, lu sampai ngomong kayak gini. Anak biasanya. Stop makan dulu ya. Makan dulu Shishimo. Gue tuh ada ngomong di Makan Midas. dulu Shishimonya. Jangan lupa makan sambal roaknya. Jangan lupa pedas-pedasnya. makan sushimo ya. Nih Kak. Ayo. Biar gak lapar. Kayaknya biar dia aja nih, biar dia kenyang dulu. Oke. Kenyangin dulu. Kenyangin dulu. Sushimo ini menenangkan aku sekali. Aku berteman sama mereka, aku jadi gendut. Walaupun Jangan nyalain gue kalau lu suka makan. Heran gue. berarti Energi ini gak Ciki. energi Kalau mulut gue. Mereka pada gemukan yang salahin gue. Gue gak salah sih Kak, setiap Kylie sama Javier sama Zepo pesan makanan ataupun gue nginep sama lo, Cik, abisin Cik. Cik, abisin Cik. Nanti duanya kita bagi 2 Cik. Cik, abisin Cik. Oke Kak. Cik, nanti pesan makanan yang banyak Cik, ini buat kamu aja. Pas waktu di Midas, di Kak Dewi Bamsud, kan mereka tuh pakai baju nih. Boleh ya gue cerita ya? Boleh. Nih ya, gue kalau urusan jujur-jujuran, masalah sayang sama orang, masalah apapun, gue bisa klarifikasi. Jadi, waktu di Midas, kan gue itu turunnya telat ya, gara-gara dijabok. Gue bilang sama Kak Jenny, Kak, kalau gue turun, ini gue bakal diinin sama media kagak ya? Pasti gue bakal disangka akan digebuk sama Indra. Ya kan? Terus gue tanya sama Kak Jenny gue turunnya. Ini gue bengek. Gue lagi parkir di Starbucks deket Midas. Terus gue sama Indra lagi cari es buat iniin bengap gue. Terus udah nggak apa-apa deh. Di sini remang-remang kok. Nah, gue turun prak. Nyambung kasus Bill ya. Terus abis itu temennya kakak kan bilang, Beb, pesen makanan. Main menu appetizer, dessert aku pesenin ya. Terus gue ngeliat, kok gelas aqua gue kagak ada. Lu sibuk tuh berdua tuh. Kalau misalnya lu bilang nih, buat jam pas ngeliat kalian ngobrol-ngobrol, aduh, gue dicuekin nih. Ya udahlah, gue makan. Kayak masih ngobrol-ngobrol dan gue ngomong tuh MB Fair, Kak, besok gue diundang, lu diajak nggak MB Fair? Terus Kak jawab gini, paling ada artis yang batal, lu diajak. Terus gue langsung gini, begitu backup kah gue jadi Gue artis? berarti nggak dia ngomong MB Fair karena kan musiknya kenceng banget. Gue mungkin nggak ini tempat lounge gitu dengan suara yang menggelegar terus dia ngomong tentang MB Fair. Ini ya tuh kan? prinsipal banget ya gayanya ya. Oke, dari situ course, gua anggap nggak tahu. saja saya salah. Ya, saya paling muda. Oke, nggak apa-apa. Biarkan Allah yang mencatat. Nah, 1. Halloween itu aku ngelihat, memang aku akuin, aku salah skip ada Jalan Cikajang. Apa nih Jalan Cikajang? Dah, tuh aku naik panggung Jumat itu tanggal 27 apa 28. Itu acaranya 29 apa 30 sih Kak, lupa. Nah, terus udah aku titip tuh sama si XS. Kak, titip handphone ya. Ya, karena semua news itu harus naik ke panggung. Udah 4 jam, bla 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 bla. Aku ketemu bosnya, bla bla bla. Gue mau bertanyakan di situ. Kak, gue mau nanya. Ini kok yang diundang gini-gini aja? Ya kan gue ngomong. Padahal malam kita Jumat malam menjelang Halloween Sabtu Minggu itu, gue masih mempertanyakan. Ini benar nggak sih kata Kak Jenny sama Kak Aya? Orang itu aja sih. Ada apa sih bagian geng itu? Aku kasih pendapat ke kalian semua. Kak, kayaknya kita masih nongol-nongol mulu deh. Biar di notice segala macam. Udah, gue di situ kerja gue adalah mempromosikan. Ini kalau kayak gini harus merata dong. Jangan di situ-situ aja. Kalau gue, emang gue pembeli si stroller itu. Dia juga, kenapa dia kagak diajak? Mungkin datanya juga kagak kedetek. Nah kalau kita kan bayar. Dia kan nggak di nomor handphone terus kadang-kadang. Ganti HP-nya, ganti HP ya, kan? ganti HP. Ganti HP dari nomor dari dulu udah ada. Kok jadi gue yang agak Makanya gue bingung. Nah terus abis itu Halloween party, oke, taruhlah aku nge-skip.
Sabtu hilang. Nggak ada pembahasan. Minggu pagi 10.40, aku tanya sama Kak Jenny. Si blow-on nih ngomong. Karena aku bilang, pagi ini jadi apa enggak sih? Soalnya aku udah DM masakecil.id. Katanya, kalaupun mau datang, aku bilang, Kak maaf, Andi Soraya dan Jenny Cortez sudah di tempat. Saya juga Jumat udah telepon, tapi sudah penuh juga. Nah, jadi saya tuh dari Cikupa. Ternyata tempatnya salah ya? Yang kamu telepon tuh masa kecil. Kak, nih, aku buka capturean kakak lagi setelah kakak ngambek sama aku. And then aku tanya sama Indra yang buka masa kecil. Ternyata sebetulnya tempatnya beda, bukan masa kecil. Nah, terus abis itu dia ngomong, enggak, dia balas. Oh, balas. Ya, kita sudah slot penuh. Kalaupun Kak Cikita datang, Kak Cikita tidak bisa dapat tempat. Tapi Andi Soraya dan Jenny Cortez sudah di sana. Oh gitu. Next, boleh nggak kami berkolaborasi? Karena kita juga parenting team, kami mau mengadakan kolaborasi konten karena anak-anak kita tertarik di sana. Karena Kak Ayah sudah di sana. Bolehkah aku masuk gitu? Udah nggak bisa, Mam. Nah, itu terjadi pada saat aku kan capture jam berapa itu? 10.40. Lah, kan kita udah di sana. Kok udah di sana ya? Maksudnya udah di sana terdaftar maksudnya ya? Dapat seat gitu ya? Kan kita datangnya jam berapa sore? Jam berapa sih datangnya? Jadi lupa nanya sama gue. Aduh lupa. Jadi oke. Jadi nanti saya akan buka acara tersebut 1:30. Iya. Dan Andi Soraya dan Jenny Cortez itu rumahnya di Lebak Bulus. Andi Soraya, si Jenny Cortez itu ada di Bekasi di ujung Cikupa, ujung Harapan. Oke? Nah, aku langsung mikir, aku sama Indra itu harus dari 2 jam sebelum untuk nyampe Lebak Bulus. Karena di Merak Jakarta itu macet banget. Sedangkan aku memilih rumah di situ ya karena suami aku yang beliin, Kak. Jadi aku kayak setiap ke Jakarta itu oke, aku tidak bawa Jeff. Karena kakak 10.40 sampai jam 12 tidak ada kabar. Automatically Indra kasih tahu ke aku, yang DP pertama udah jalan nih. Yuk, kamu ke bagian ini deh, coba cek-cek vendor kamu bla 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 bla. Dia gak ikut sama aku, otomatis Javier aku tinggal di Cikupret dong. Pas kakak bilang jam 12, Dek, aku udah masukin bisa. Berarti dari jam 10.40 itu, aku dapat kabar di 10.45, Indra bilang, yang kalau nggak jelas ngapain masuk? Terus aku sampai tanya sama Indra, yang kayak belum daftarin nih kayaknya gitu kan. Taruhlah mungkin aku miss segala macam. Coba deh kamu DM masa kecil lagi. Indra ngaku dari Indra Aditya juga. Terus ternyata kakak kan bilang jam 12 ya balas, Dek masuk Dek. Anjir, bisa. Anak gue di rumah, nggak bisa Kak. Oh, maksudnya nggak ke Uber. Maksud kamu saat kamu udah udah memutuskan balik, mengokekan, tapi ternyata aku sudah di jalan. Anak nggak ada. Iya, nggak mungkin. Kalau aku punya Kak Eki kayak adek kakak kan enak tuh. Suruh datang. Susul dong. Zaki nggak ada, Zaki di Kelapa Gading. Terus ya udah, akhirnya ya udah. Udah sama anak kan. Terus akhirnya kalian juga udah di sono, aku nggak mau ngerusak. Aku cuman bilang ke Kak Jenny, Kak handphone aku mati, flip gue begaris. Terus akhirnya gue bilang sama Kak Jenny, Kak tolong undang aku di grup baru ya, takut salah paham. Soalnya kayaknya Kak Ayah nada-nadanya udah gahar gitu. Kayak gue sampai ribut tuh nyari kursi buat Javier. Oh begitu kah? Maksud aku kayak masalahnya dari masa kecilnya itu udah nggak buka lagi gitu kan. Nah terus taruhlah aku miskom, tapi aku ada nge-DM orang tersebut supaya aku tidak merepotkan kakak gitu kan. Taruhlah 1 hari aku miss. Tapi malam itu kita nggak bahas masalah. Kenapa ya? Kok gue nggak diundang? Ciki nggak diundang? Gue ada double confirm. Sampai gue nanya juga, kenapa Kak Ayah sama Kak Jenny juga nggak diajak gitu loh. Kalau aku sih itu nggak membahaskan itu. Dah, akhirnya ya udah Kak, kayak miskom di situ aja. Terus after that aku bilang, aku di Bintaro ya, jadi nggak kumpul. Iya kan kamu jam 8 malam baru bisa datang. Iya, terus jam 5 aku udah kabar, aku di Bintaro nih, tempatnya kayak begini, kalian mau ngumpul nggak? Tapi Javier masih di Cikupa. Terus aku dikabarin Javier muntah. Kalau misalnya aku dari daerah Puri terus ke Cikupa lagi, and then aku nyusul kalian kemana tuh kemarin? Cikajang. Itu kata Indra nggak ke Uber ya? Gua kan tergantung suami udah bilang kayaknya nggak ke Uber ya, mendingan kamu ambil aku di tempat. Ya udah, kan Javier nggak bisa ikut juga. Ya udah, mendingan kita nyusul aja. Ya bener dong. Terus aku bilang, ya Halloween partinya nggak bisa ikut ya. Padahal aku tuh mikirnya, kan aku kan kemarin sewa baju jadi Javier jadi vampir Cina. Ngeliat kalian si anak dia pakai vampir Cina lucu. Padahal Javier tinggal dibikinin itu Kak, plaster. Jadi ya udah aku intinya ya udah aku salah. Ya udah miskom gitu. Iya, tapi karena di sini I have to gitu. Jadi memang selalu kalau misalnya punya janji itu selalu lebih daripada 1.
Jadi kamu ngerasa gitu nggak? Iya. Ngerasa tadi selalu. Jadi kadang-kadang dia langsung cepat switch ke tempat lain, sementara yang ini belum fix. Gitu. Ya karena kalau yang temenan sama aku pas tahu ya kayak ya sama Kak Jenny. Mereka tahu teman-teman aku tuh kalau aku jalan berdua sama Indra, punya proyek bareng-bareng kayak gitu. Karena emang kita itu adalah seorang pedagang lah ya, ngerjain apapun bareng. Planner, apa namanya? Apa sih couple planner? Couple planner. Yang ya bukan karena ikutin tren, tapi mungkin kakak nggak tahu kalau aku sama Indra itu pernah kehilangan nyawa orang banyak banget. Apa ya? Pernah bunuh orang? Bukan, enggak. Tuh, Ini kayak gitu. Ini orangnya suka ngaco nih. Kita tuh waktu pandemi kita banyak kehilangan orang-orang yang disayang. Dari ada iparku sama yang dikandungnya, anak yang dikandungnya. Jadi Indra tuh udah seorang diri Kak. Dan dia juga gak punya mama. Jadi dia sendiri. Otomatis aku kayak berpikir kayak, oh yaudah ya kita kerja bareng segala macem. Ya, kalau kita udah kerja bareng, akhirnya aku kemana-mana bareng gitu loh. Jadi sebenarnya alasan aku itu adalah aku tidak meninggalkan kalian, tapi setiap aku misalnya janjian gitu, otomatis aku langsung hubungin. HP saya, Mbak. Apaan sih? Tuh, ini nih, gue tuh bingung nih. Gue ngejelasin sesuatu. Nah, jadi gini ya, gue kasih tahu ya sama kalian semua, kalian itu really housewife, 100%. Kalau gue sama Indra itu kemana-mana bareng. Jadi makanya kayak, ya udah salah. Kalau dia bilang gue real housewife nggak? Emang kakak apa? Gue dulu juga punya bisnis, gue juga punya, maksudnya gue juga kerja, gue juga ibu rumah tangga. Tapi kalau bilang real housewife nggak, gue nggak. Cuma sekarang aja gue lagi menikmati untuk real house. Jadi gue tahu sebetulnya kalau misalnya untuk menempatkan gue harus begini. Cuma zaman sekarang yang namanya Jakarta itu sudah impossible untuk punya kayak zaman dulu punya 3, 4, 5 janji udah impossible. Gue cuma 2 jalan. Ya itu aja udah susah. Itu aja udah susah. Gue kalau Bak Bulus sama Bintaro. Makanya kan gue selalu ngomong, Kak posisi gue di sini memungkinkan nggak? Akhirnya Kak Ayahnya nangkep. Ya udah Cik, hari Minggu aja. Nah terus kalau gue gini. Maksudnya kan kalau kamu kan kenal Kaya kan dengan suami yang sekarang. Tapi sebelumnya gue sendiri pernah belajar bisnis sama suami gue. Dia lebih paham lah tentang bisnis. Tetapi kita nggak pernah iring-iringan. Couple planner gue tuh seperti itu. Artinya dia selalu gini, oke, ini ada tugas begini. Kamu ketemu si bapak ini untuk meeting ini, ya. Saya bagian sini, oke. Dah, jadi kita nggak perlu harus sama-sama terus. Kalau gue begitu, gitu. Tapi gue nggak tahu kalau zaman sekarang berbeda, gue kurang tahu. Nah, kalau Jenny bagaimana? Jenny gimana? Kalau housewife, ini ngomongin pribadi ya. Jadi kalau aku itu kerja, suamiku juga kerja. Cuman kalau aku memang kayak sekarang nih, aku kerja tetap di entertainment. Kalau suamiku tetap di saham. Nah, memang kita nggak mau connect gitu, ya kan? Berantem nanti kan. Akhirnya ya udah gue tetap di entertainment, dia tetap di karirnya dia di saham. Tapi karena kamu nggak mungkin dong kalau di tempat saham nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kalau gue liatin itu kamu mau belajar kayak gitu? Nggak, laki nggak mau. Kok nggak mau sih Om Tommy diajarin dong? Lu ajarin sekali, lu salah-salah, tau nggak bisa ngabisin duit miliaran yang hilang. Kamu nggak usah main saham aja udah ngabisin duit miliaran juga ya? Tapi ya masalahnya doang, Kang. Aku tahu bisnisnya Kak Jenny itu banyak yang jalan loh, kayak empalnya, sekolah DJ-nya. Karena aku salah satu yang sering datang pada saat dia bikin itu sampai pandemi aja hilang. Nah iya, dia kan pre-order terus. Terus empalnya harus buatan dia Kak. Kalau beda tangan kayak beda rasa. Empalnya enak loh. Makanya harusnya kamu ajarin suami kamu untuk bikin juga. Itu gak mau lah dia. Couple plannernya di situ, di dapur. Tapi dia udah couple planner duluan loh. Iya kan? Kakak? Yang restoran? Bareng apa enggak? Oh sendiri, kakak sendiri. Oh berarti dia full support. Dia full support doang. Oh hebat sih. Dia support doang. Tapi kan kamu sampai punya ruko, ada restorannya iya. Itu berarti couple planner. Kalau dia yang bikin itu bisnisnya. Dia modalin nggak Kak? Dia cuma modalin doang. Nggak sama aja. Tapi sama aja. Aduh, gimana sih gue itu sama Jenny maksudnya? Enggak. Jadi kalau couple planner yang aku tahu itu kan jalan berdua. Kalau suamiku enggak, gue doang yang modalin, lu yang jalanin berdua. Lo couple planner kayak orang pergi nonton ya. Udah deh, hentikan itu. Jadi ya udah gue modalin nih dari laki gue. Iya, tapi kan jatuhnya jadi bisnis bareng kan itu. Iya, duitnya buat gue pemasukannya semua. Iya, mau buat kamu kayak buat tetangga kamu kayak yang penting kan maksudnya kan itu di-bill dan kamu dijaga. Nanti kasih tahu nih ini ya Jen, mau pemasukan seperti ini, hitung labanya seperti ini kita harus begini. Enggak, itu terserah gue.
hitung-hitungannya terus gua Pantesan. Ya, oke. Dia modalin, Bagus, dia bikin restoran, dia bikin sekolah DJ. Dia punya konsep berbeda. Terus tapi pemasukan semua terserah gue. Ntar kalau dia nanya gimana, aduh puyeng banget ya, hitung-hitungnya puyeng gue. Yang pasti profit sih ya, yang aku denger sih. Iya, profitnya aja yang Karena penting kalau dia. karena Ciki sekali beli 400.000 empalnya, beli 4 kali. Oh, Gue beli, gue nggak di endorse kak. Lo Beli. beli apa endorse? gue beli juga sebenarnya. Beli. Kan. Nah, gue Beli. sering. Karena Mas Tommy tahu, Iya. gue suka beli. Gue kesian model kayak jadi di endorsein, gue kesian. Karena gini, waktu gue bilang gini, kak, gue mau beli empal lo. Iya deh, cabai lagi naik 400. Oke, siap bos, transfer. Kalau gitu, gini aja. Gue Kalau gitu support temen. saya tunggu sampai cabai turun. Iya kan? Ya ini nih. Terus Sushi udah deh, makan lagi ya, kalau bisnis, intinya kalau bisnis dia nggak mau campur-campur. Gue lulu, tapi kalau gue selalu bisa menempatkan diri, misalkan gue syuting, ya syuting FTV atau syuting film, ya kan? Gue selalu ngitin mbak untuk ngurusin anak gue. Makanan udah gue sediain. Tapi emang benar sih, sebaiknya sih kamu gitu. Which is kamu bagus ya, couple planner seperti itu. Tetapi mungkin bisa ngebahas lagi supaya kamu nggak pusing mikirin si Javier. Ya kan? Maksudnya harus ada orang yang dipercaya yang kira-kira bisa, kamu tuh gerakan kamu jadi lebih leluasa karena kamu tenang, Javier di tangan yang tepat. Omi-opinya kan you know. Ya tapi tetap harus ada mbak loh. Itu mbak gue penting loh. Pepe, tapi Gak usah Pepe, mbaknya benar-benar yang stay. belum mau. Menurut gue lu penting karena waktu gue anak-anak gue masih kecil, waktu gue lagi yang stripping lagi apa, gue pasti akan pakai mbak. Sekarang kakak nggak pakai? Karena gue lagi nggak stripping. Oh. Tapi di saat gue stripping gue langsung telepon yayasan gue. Tapi kan Pasti. nih gue tuh kadang-kadang emang gue bisa atur kak. Misalnya bulan ini job gue kurangin, bisa kak. Jadi makanya itu yang buat aku jadi nggak pakai mbak. Sebetulnya. Ini pas Mamis dari sini gue sibuk loh. Iya. Maksud gue gini, kalau bisa pakai mbak itu juga itu bagus karena si anak ini juga walaupun ada di saat kamu sama dia, kamu udah quality time. Bener sih. Ngerti nggak? Tapi kalau sekarang kamu sama dia, kamu tuh mau nggak mau dia harus ikut, tapi kamu juga kerja. Benar. Kasian, ini anak jadi kayak punya anak itu kan punya amarah tapi dia diem. Dia diem. Iya. Akhirnya dengan apa? Dengan berontaknya dia. Kan gitu, itu maksud kakak. Benar sih kak, yang tadi. Kayak tadi. Kayak tadi itu Kan tadi dia. kita udah sepakat nggak bawa anak, tapi aku tetap bawa anak. Nah akhirnya Javier tuh marah karena dia pikir dia pengen perhatiin kamu. itu sebetulnya. Hasil aku jadi kayak merepotkan semua orang. Iya. Ayo dong, jemput Javier gitu-gitu. Ya sih, Kalau aku bilang Javier nggak salah. Gitu. Iya. Kembali lagi ini ibunya aku harus punya yang harus penentuan. punya ruang dan aku juga harus atur. Emangnya hari Minggu juga sih kak? Iya benar. Paling Iya. tidak kalau ada mbak dia ada yang teralihkan. Ada yang ajak main. Dan lain-lain. Nah di saat kamu juga pas punya ruang, kamu udah singkirin tuh handphone ini itu, udah kamu sama dia. Oh jadi itu alasan lu juga balas handphone mama tuh gitu ya kak? Ngurusin anak lo dulu, Iya. masak lo Gua selalu selesai, gitu. baru lu baca. Baru baca. Karena anak tuh kalau kita baca HP di depan anak tuh dia marah. Iya nggak heran kan? Marah, Handphone gue kan? dibanting terus. Marah kan? Mhm. Iya, karena anak tuh nggak mau. Oh iya. Marah. Mama main handphone terus. Padahal Iya. gue baru main handphone. Benar Gitu banget. kan. Ini insight baru sih. Karena kalau kita emang ngurusin anak, kita harus kacain diri kita sendiri. Kalau kita bisa kasih contoh buat anak ya, anaknya pasti manut dan tahu. Tapi mau nanya. Tapi ini masalahnya gimana nih? Udah selesai belum masalah tentang salah paham tadi? Kalau Udah beres? gue Gue sih sih, gue beres. nggak pernah gue nggak pernah bilang ini masalah. Cuma Jenny aja yang bilang ini ada masalah. Tuh! Dia, kak, lo tau. Nah, kan gue udah bilang, di satu geng itu ada yang hiperbola. Jadi kalau misalnya di bahasa Indonesia itu adalah Tapi ada... kan kakak beneran marah. Gue bener marah. Gue orang dengar, tuh. nih. Gue juga beneran sedih. Gue tipe orang yang gue marah, tapi gue tidak pernah melihat itu adalah suatu masalah. Iya, Kalau itu adalah bahasanya suatu masalah, salah, nanti bahasanya Kalau salah. itu ada suatu Marah. masalah, gue pasti akan gini, gue gak mau kenal malu lagi. Itu baru Iya, masalah. Tapi kecuali kalau aku misalnya gua- merugikan secara harga diri, Iya, tapi finansial, menjatuhkan harga diri orang, itu masalah, saya itu problem. boleh injek kepala gue, Gitu. atau sebaliknya gue injek kepala dia. Cuman kemarin aku tidak melihat suatu masalah, tapi itu namanya adalah gak juga mencoba gue. miskom. Gue orang tua. Lu ngaku tua, gue gak bilang lu tua loh. Kan Cuman maksud gue walaupun gini, gue belum tidak Gua pestain lu ulang dari tahun detail ya. 40 jadi Putri Duyung. enggak, maksudnya kalau kita miskom, jadi kita berlatih untuk satu komunikasi yang baik gitu aja sih. Dan aku ngerasa aku salah
ternyata mungkin aku juga skip karena banyak kerjaan. Nah mungkin dari kakak-kakak ini ya, maksudnya adalah Cika harus bisa kayak membagi diri. Kalau emang Cika kerja, ya udah anaknya dititip kayak gitu, jadi nggak semeraut sendiri. Dan masalahnya aku tuh kadang-kadang gini Kak, kalau sama kerjaan gue nyuruh orang itu nggak bisa, jadi tetap lagi gue yang mesti muncul. Pasti awal karena kita biasa megang anak sendiri, kita pasti akan ada ketidakpercayaan sama orang. Tapi itu harus udah mulai belajar kita. Jadi anak-anak bule kayak gitu ya? Harus belajar gitu. Ya belajar tega tapi buat kebaikan sebenarnya. Anak gue kurang bule kayaknya. Yaudah besok gue coba anak deh. Padang bener kayaknya. Anak Padang banget yang di super Padang kan dihidangin, diservin. Kalau aku tuh belajar dari Kaya, anak harus struggle sendiri. Jadi beberapa kali nih aku cocok sama Kaya dan akhirnya kan aku kenal Kaya itu kan dari Kak Jenny. Oh iya parentingnya bagus. Ciki harus tetap mukanya Javier bilang sampaikan kemarahan anak dibiarkan sendiri, take a deep breath gitu kan. Selesaiin masing-masing, nanti baru dia bisa ngobrol lagi gitu. Ya nangkep sih. Ya gitu, jadi ya paling dari aku ya sebagai adik yang paling muda dan kakak yang paling tua, ya aku minta maaf gitu ya atas kejadian kemarin miskom gitu Kak, mau maafin nggak? Ya, dimaafin nggak Kak? Gue maafin nih gue kasih nih harap sayangnya gue sama lo, ya kan? Karena gue tahu. Apa mau tambahin nih dari ini sambal roa loh dia. Kak Aya, kalau masih bawel, itu tanda dia masih sayang. Tapi kalau sampai dia udah nggak ngomong, nggak apa, itu tandanya dia bete banget sama orang itu. Dan Kak Andi Soraya itu punya sifat tuh sama persis sama Indra Aditya suami gua. Kelakuannya sama banget. Kalau udah benci sama orang, gua lihat hidungnya aja kayak nggak mau. Gitu. Jadi kenapa Apa dong kayak sifat gue yang sekarang kayak gitu? aku temenan sama kalian juga ridho mereka. Ridho dia. Dia kayak, waduh kayak temen kamu yang ini bener nih. Gitu. Tapi kalau nggak ngapain dia mau nemenin gue? Ngomong ini sambal roa ini dari mana? Ini dari Casa Boga.